Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Suleman Bauna dari kelas A jurusan akuntansi semester 1. Tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan nilai UAS mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi, pembahasan saya yaitu mengenai implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya dapat diartikan sebagai aktivitas ataupun tindakan dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seluruh aktivitas pengembangan sosial budaya berlandaskan norma-norma luhur yang ada pada Pancasila. Adapun prinsip-prinsip Pancasila dalam implementasi di bidang sosial budaya, yaitu dalam kehidupan bersama. Pancasila dapat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dalam menyusun lembaga-lembaga kemasyarakatan, kenegaraan, maupun pemerintahan. Dalam membuat kaidah-kaidah atau norma-norma bagi kehidupan bersama, serta dalam menentukan arah tujuan bagi kehidupan bersama, dan melaksanakan pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bersama ini disebut subjektivitas objektif. Adapun kendala implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya yaitu pengaruh budaya luar terhadap kebudayaan Indonesia. Dari waktu ke waktu, budaya barat semakin marak dan diserap dengan mudah oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, tanpa mempedulikan apakah budaya itu merusak atau tidak. Namun, secara tidak langsung, masyarakat Indonesia lebih menyukai budaya luar daripada budaya mereka sendiri yang masih lekat dengan nilai-nilai Pancasila. Beberapa contoh budaya asing yang sangat negatif namun marak di Indonesia yaitu seks bebas, pengonsumsian narkoba, dan obat-obat terlarang dan gaya berpakaian mereka. Keberagamaan budaya di Indonesia sering menjadi pemicu timbulnya konflik di Indonesia. Kesalahpahaman atau konflik yang timbul akibat adanya keanekaragaman budaya di Indonesia antara lain konflik Ambon, Poso, Timor Timur, dan konflik Sambas. Cara mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Pancasila di bidang sosial budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan tuntunan dan pegangan dalam mengatur atau mengendalikan sikap serta perilaku manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang menjadi sumber moral dan menjelma dalam wujud yang beraneka ragam. Kebudayaan daerah dapat dikembangkan dalam rangka memperkaya nilai-nilai Pancasila yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya didasarkan atas sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, terutama dalam rangka bangsa Indonesia melakukan reformasi di segala bidang dewasa ini. Sebagai antiklimaks, proses reformasi dewasa ini sering kita saksikan adanya stagnasi nilai sosial budaya dalam masyarakat
sehingga tidak mengherankan jika berbagai wilayah Indonesia saat ini terjadi banyak gejolak yang sangat memprihatinkan, antara lain yaitu amuk massa yang cenderung anarkis, bentrok antara kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya yang muaranya adalah masalah politik. Oleh karena itu, dalam pengembangan sosial budaya pada masa reformasi dewasa ini, kita harus mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai dasar nilai, yaitu nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika Pancasila, hakikatnya bersifat humanis. Artinya, nilai-nilai Pancasila mendasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kebudayaan dalam arti luas adalah keseluruhan ide, aktivitas, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada naluri, yang menjadi milik bersama untuk menciptakan kemudahan hidup, diwariskan melalui proses sosialisasi dan transformasi. Sosial budaya merupakan salah satu bidang kehidupan manusia dalam mengembangkan kebudayaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup manusia, khususnya dalam memenuhi kepuasan batiniah, material, dan sosial. Sejak abad ke-20, dengan terjadinya keanekaragaman yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa di negara-negara berkembang, masyarakat dunia mengakui bahwa keanekaragaman sosial budaya atau pluralisme merupakan masalah yang hakiki. Masyarakat pluralistik adalah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satu satuan masyarakat dengan kebudayaannya yang berdiri sendiri dan menyatu menjadi bangsa dalam sebuah negara. Masyarakat Indonesia digolongkan sebagai masyarakat pluralistik dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang harus diwujudkan dalam membangun jiwa kebangsaan yang kuat berdiri di atas perbedaan kultur, agama, adat istiadat, ras, etnis, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut tidak boleh meletakkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Implementasi konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, bangsa yang berbudaya Pancasila adalah bangsa yang berpegang pada prinsip religiositas, pengakuan bahwa manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka manusia hendaknya mampu menempatkan diri secara tepat dalam hubungan dengan Tuhannya. Pertama, ia harus yakin akan adanya Tuhan sebagai kekuatan gaib yang menjadikan alam semesta termasuk manusia yang mengatur dan mengelolanya sehingga terjadi keteraturan, ketertiban, dan keharmonian dalam alam semesta. Kedua, sebagai akibat dari layak keyakinannya itu, maka manusia wajib beriman dan bertakwa kepadanya, yakni mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, bangsa yang berbudaya Pancasila berpandangan bahwa manusia sebagai ciptaan Tuhan dikaruniai berbagai kemampuan dasar dengan kapasitas rasional dan memiliki hati nurani yang membedakan manusia dari makhluk lain ciptaan Tuhan. Kemampuan dasar tersebut adalah cipta rasa, karsa, karya, dan budi luhur. Di samping itu, manusia juga dikaruniai kebebasan untuk memanfaatkan potensi tersebut. Dengan kemampuan ini,
manusia dapat memahami segala hal yang berkembang di sekitar dunianya, mampu menangkap maknanya, mampu memberikan penilaian, dan selanjutnya menentukan pilihan terhadap hal-hal yang akan dilaksanakan atau dihindarinya yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bangsa yang berbudaya Pancasila menghendaki berlangsungnya segala sesuatu dalam suasana yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini mungkin terjadi apabila setiap warga masyarakat menyadari akan hak dan kewajibannya, menyadari akan peran, fungsi, dan kedudukannya sesuai dengan amanat Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, dalam menunjang hidup manusia, Tuhan menciptakan makhluk lain seperti makhluk jamadi, makhluk nabati, dan makhluk hewani, baik di darat, laut, maupun udara, untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan penuh kearifan. Segala makhluk tersebut perlu didudukan sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan fungsinya, peran dan kedudukannya dalam menciptakan harmoni dan kelestarian ciptaannya. Setiap makhluk mengembang amanah dari Tuhan untuk diamalkan dengan sepatutnya. Yang kelima, di samping kemampuan dasar tersebut, manusia juga dikaruniai oleh Tuhan dengan nafsu, akal, dan kalbu yang merupakan pendorong dalam menentukan pilihan dan tindakan. Tanpa nafsu, akal, dan kalbu tersebut, maka manusia sekedar sebagai makhluk nabati yang tidak memiliki semangat untuk maju, mencari perbaikan dan kesempurnaan dalam hidupnya. Dalam memanifestasikan nafsu tersebut, maka perlu dipandu oleh akal dan budi luhur sehingga pilihan tindakan akan menjadi arif dan bijaksana. Di sini letak martabat seseorang manusia dalam menentukan pilihannya. Dapat saja yang berkuasa dalam menentukan pilihan ini adalah hawa nafsu, sehingga pilihan tindakannya menjadi bermutu rendah. Dapat pula pilihan ini didasarkan oleh pertimbangan akal sehat dan dilandasi oleh budi luhur dan bimbingan keyakinan agama, sehingga pilihan tindakannya menjadi berbudaya dan beradab. Yang keenam, bangsa yang berbudaya Pancasila menciptakan masyarakat yang demokratis, suatu masyarakat yang pluralistik, menghargai segala perbedaan yang dialami manusia, menghargai perbedaan pendapat, sportif yang pada akhirnya bermuara pada suatu masyarakat yang selalu mengutamakan kesepakatan dalam menentukan keputusan bersama dan selalu mematuhinya. Keputusan bersama ini dapat berupa kesepakatan yang bersifat informal, sosial, maupun kultural oleh masyarakat. Dapat pula bersifat formal maupun yuridis, seperti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang anggotanya menjunjung tinggi kesepakatan bersama dan menjunjung tinggi peraturan hukum. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dan warga masyarakat sama-sama mematuhi hukum sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Yang ketujuh, bangsa yang berbudaya Pancasila menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, hak asasi manusia dijunjung tinggi, manusia didudukkan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak-hak sipil dan politik warga masyarakat dihormati, demikian pula hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam masyarakat yang demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi warganya, maka akan tercipta keadilan, kesetaraan, gender, kebenaran, dan keutamaan hidup. Nilai yang sangat didambakan. Dengan demikian akan terciptakan masyarakat yang berbudaya dan beradab. Yang ke-8, bangsa yang berbudaya Pancasila menuntut berlangsungnya disiplin,
transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam segala penyelenggaraan kehidupan. Dengan nilai-nilai tersebut akan tercipta keteraturan, ketertiban, ketentraman, kelugasan, saling percaya mempercayai, kebersamaan, anti kekerasan, dan kondisi lainnya yang memperkuat kesatuan dan persatuan masyarakat hingga terhindar dari berbagai penyimpangan termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam berbagai penyelenggaraan kehidupan termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang kesembilan, bangsa yang berbudaya Pancasila mengutamakan kepentingan berbangsa dan negara tanpa mengesampingkan kepentingan pribadi dan kelompok masyarakat. Berbagai kepentingan ini perlu diatur begitu rupa sehingga tercipta keharmonian. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi di atas ialah bangsa Indonesia tak lepas dari berbagai aspek sosial dan budaya karena itu adalah suatu bagian hidup dari bermasyarakat. Bangsa Indonesia mempunyai banyak perbedaan antara lain kultur, agama, adat istiadat, ras, etnis, dan bahasa. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Itulah bentuk dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang juga mewarnai kehidupan bidang politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Selain itu, banyak norma-norma dalam hidup bermasyarakat yang harus ditaati sebagaimana yang tercantum pada sila-sila Pancasila. Bangsa Indonesia yang berbudaya Pancasila menciptakan suatu masyarakat yang demokratis yang dapat menghargai segala perbedaan yang dialami oleh setiap manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia juga saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Maka dari itu, kita harus menjaga rasa solidaritas kita sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itulah pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.